Apa benar dalam kitab Syafi'iyah itu tidak ada yang menggunakan wa yusannu at-talaffudzu bin niyah? Kata Pak Andirja ini. Kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baru saja saya mendapatkan potongan video yang menanyakan kepada saya, apa benar seperti ini pernyataan salah seorang ustadz, ya, namanya adalah Al-Ustadz Firanda Andirja, yang mengatakan bahwasanya pertama dalam redaksi kitab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, tentang masalah talaffuz niat itu tidak ada redaksi yusannu. Yang ada itu katanya yustahabbu. Kenapa? Karena kata Ustadz Firanda Andirja ini alasannya itu karena hanya dianjurkan, tapi bukan disunnahkan karena tidak ada dalilnya. Yang kedua, Ustadz Firanda Andirja ini mengatakan ulama Syafi'iyah, masalah talaffuz niat itu tidak berdalil. Ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Jadi dikira ulama Syafi'iyah itu tidak tahu apa-apa soal masalah talaffuz bin niyah. Kita simak videonya. Kalau sunnah itu biasanya ada dalilnya. Ya. Kalau mustahab artinya dianjurkan, disukai. Ini istilah para ulama. Kadang mustahab dimaksudkan adalah disunnahkan. Makanya kalau disunnahkan itu maksudnya Nabi kerjakan, itu sunnah Nabi SAW. Tapi ada perkataan disukai, dianjurkan. Seperti kita mengatakan, dianjurkan kita memilih pendapat yang keluar dari perselisihan. Ini tidak ada dalilnya, bukan perkataan Nabi, tapi itu adalah suatu yang baik. Maka dikatakan apa? Dianjurkan. Seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat. Mereka tidak mengatakan disunahkan, karena mengatakan disunahkan nggak bisa. Karena Nabi memang tidak pernah melafalkan apa? Niat. Tapi mereka memilih kata dianjurkan. Dianjurkan. Ya. Nah, itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, Firanda Andirja ini mengatakan talaffuz niat dalam kitab Syafi'iyah itu menggunakan redaksi yustahabbu, tidak menggunakan redaksi yusannu. Yang kedua, karena masalah talaffuz niat ini tidak ada contoh, tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Yang pertama saya akan tanggapi masalah perbedaan antara mustahab, masnun atau sunnah, ya, itu di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, di dalam kitab usul-usul fikih Syafi'iyah, antara mustahab, kalimat sunnah, mandub, al-muraghab, al-mahbub, itu satu makna, ya, tapi berbeda lafadznya. Istilah dalam kitab usul itu namanya lafzun mutaradifun, lafadz yang sinonim atau mutaradif, ya. Satu makna banyak kata, satu makna banyak lafadz. Nah, untuk lebih jelasnya saya bacakan referensi apa yang saya jelaskan barusan. Pertama dari kitab Nihayatul Minhaj ila Syarhil Minhaj. Ya. Wa yu'abbaru anhu, maksudnya dan dibuat ibarah, ya. Anhu dari an-naflu, ya. Di sini larinya ke an-naflu, ya. Bisunnah, dengan kata as-sunnah. Jadi an-naflu dengan as-sunnah itu sama. Wal mandubih, wal hasanih, wal muraghabih, wal mustahabbih, fahiya bima'nan wahidin. Semua ini naflun, sunnatun, mandubun, hasanun, muraghabun fih, mustahabbun
itu satu makna. Kenapa? Litarodufiha, karena tarodufnya atau sinonimnya kata ini alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Yang kedua, ke kitabnya Al-Imam An-Nawawi, kitab Tahzibul Asma'i wal Lughat. Qala jama'atun min ashabina. Berkata jama'atun, ulama banyak, min ashabina, daripada ashabus Syafi'i fi usulul fikih, dalam kitab usulul fikih, as-sunnah, lafaz as-sunnah, wal mandhubuh, lafaz mandub, wat tatawwu', lafaz tatawwu', wan naflu, lafaz an-naflu, wal muraghabu fi, lan lafaz muraghabu fi, wal mustahabbu, dan lafaz al-mustahabbu, kulluha bimaknan wahidin, semuanya menggunakan makna yang satu. Ini Pak Dirja ya. Kemudian pindah ke kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Wal mahbub wal muraghab fihi wal mandubu wal hasanu wal mustahabbu wat tatawwu kulluha ma'naha wahidun. Lafaz mahbub, muraghab fi, mandub, hasan, mustahab, tatawwu, semuanya bermakna satu. Ya, semuanya bermakna satu. Apa itu? Wahwa al-matlubu talban ghaira jazimin, ialah suatu perintah tapi tidak menjadi keharusan. Diperintah berarti dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Seperti itu. Kemudian pindah ke perbandingan madhab, kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di situ dijelaskan wa inda Syafi'iyah, dan menurut ulama Syafi'iyah, an-nafluh, yang dinamakan naflun, huwa, ialah ma adal faraidah, selain fardu, ialah sesuatu selain fardu, ay minas salati, dari salat, wa ghairiha, dan yang lain, as-saumi, seperti puasa, was sadaqah, dan sedekah. Wa huwa, yang dinamakan naflun ini, talabahu syar'u, ialah perintah syariat, talban ghaira jazimin, ya, tapi tidak diharuskan. Makna mudahnya seperti itu, biar mudah dipaham. Ya. Kalau makna aslinya talabahu, menuntuthu kepada seseorang, asyar'u, syariat, talban, ya, ghaira jaziman, dengan tuntutan, berarti diperintah Pak kalau dituntut. Ghaira jazimin, yang tidak harus, ya. Wa yu'abbaru anhu bis sunnah, dan dijadikan ibarat dari kata-kata an-naflu ini, sunnah maknanya naflun, bis sunnah, kata sunnah, wal mandubih, dan lafaz mandub, wal hasani, lafaz hasan, wal muraghab fi, wal mustahabbih, dan mustahabbih, wat tatawwi, dan lafaz tatawwu. Fahiya, semua ini, naflun, sunnatun, mandubun, hasanun, muraghabun fi, mustahabbun, tatawwu'un, bima'nan wahidin, menggunakan makna satu, litaradufiha, karena sinonimnya semua lafaz ini alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Itu Pak ya. Itu masalah mustahab dan yusannu. Kemudian masalah apa benar dalam kitab Syafi'iyah itu tidak ada yang menggunakan wa yusannu at-talaffudzu bin niyah. Karena tidak ada dalilnya, kata Pak Andirja ini. Kita cek. Pertama, dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Banyak kitabnya, cuma ini saya cukup sebutkan dua saja. Ya, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ada, di Nihayatul Muhtaj ada, banyak, dua saja. Sebagai bukti bahwasanya Bapak Andirja ini berdusta atas nama atas nama madhab Syafi'i. Pertama, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Faslun fi sunanis salati. Fasal dalam menjelaskan sunnah-sunnahnya salat. Wa yusannu, perhatikan lafadznya Pak Dirja, wa yusannu at-talaffudzu bin niyah qubailat takbiri. Ini wa yusannu at-talaffudzu bin niyati qubailat takbiri. Kemudian di kitab berikutnya Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i, di situ jelaskan
mahallun niyah, tempatnya niat, wa mahallun niyati, adapun tempatnya niat, al-qalbuh itu hati, wa yusannu, lagi-lagi Pak pakai yusannu, at-talaffudhu, melafatkan, biha dengan niat, bil lisani, dengan lisan. Jadi bukan keharusan, yusannu redaksinya Pak. Nah, berarti kata Bapak kalau yusannu ada dalilnya. Apa dalilnya? Kaji lagi Pak tentang madhab Syafi'i. Ulama Syafi'iyah itu tidak bodoh. Imam Syafi'i itu juga tidak bodoh. Imam An-Nawawi juga tidak bodoh. Kalau memang tidak ada dari Rasulullah, tidak akan. Hukum itu tidak harus jelas. Rasulullah tidak mengerjakan. Mungkin ada dikias. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini tidak saya terangkan. Biar dikaji sendiri. Ya, seperti itu. Itulah kaum muslimin, kesalahan atau kedustaan atau kebohongan Bapak Firanda Andirja ini. Jadi saya mohon ke belakangnya hati-hati kalau menyebutkan masalah madhab Syafi'i. Kalau Anda belum menguasai betul istilah-istilah dalam madhab Syafi'i, ya jangan bawa-bawa madhab Syafi'i. Lagian kenapa sih kok selalu diurus madhab Syafi'i ini? Ada apa? Wong sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun. Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang mempermasalahkan. Baru kemarin sore ini yang mempermasalahkan. Ya. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.